itu dia didakwa melakukan pencucian uang aktif pasal 3 karena dia mentransfer uang ke rekening dia sendiri, membeli aset atas nama dia sendiri. Nah, pertanyaan kami ahli, perbuatan-perbuatan yang saya contohkan tadi itu sebenarnya masih dalam lingkup memperkaya diri sendiri atau sudah masuk dalam ranah TPPU? Jadi kalau memperkaya diri ataupun orang lain ada keuntungan dari perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Kalau membeli sesuatu walaupun atas nama sendiri, itu bisa cuci uang. Bapak beli sendiri tapi Bapak taruh dalam produk derivatif yang susah dimengerti. Ada kasus Bupati Maluku Utara beli tanah, dia di Maluku beli tanah di Bantul situ. Apa nggak ada maksud menyamarkan asetnya itu sendiri? Dia dari Maluku beli tanahnya di Jogja itu, walaupun atas nama sendiri. Jadi walaupun atas nama sendiri, prepayment tadi meminjam dari bank atas nama sendiri, tapi dilunasi hasil korupsi, walaupun atas nama sendiri pinjaman itu termasuk modus cuci uang juga. Jadi atas nama sendiri tidak jadi jaminan itu transaksi itu sah atau halal. Baik, dihubungkan dengan pengertian pencucian uang yang ahli jelaskan dalam BAP dan persidangan ya, merujuk pada pengertian pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Di itu sini sudah berlaku, sudah diganti 8 diganti kemudian 2010 ya. Di dalam Undang-Undang 2010 apakah tindakan-tindakan sebagai actus reus dalam rumusan pasal 345 itu selalu ada motif untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul hasil kejahatannya? Pasal 3 ya. Baik. Nah, pasal 5 tidak ada sama sekali. Baik. Kalau pasal 4 aktus seriusnya yang ada menyembunyikan, menyamarkan. Baik. Ya. Dihubungkan dengan contoh kasus yang saya sampaikan tadi ahli ya. Apakah pembelian aset atas nama pribadi, transfer ke rekening sendiri, itu merupakan perbuatan yang bisa dikategorikan menyamarkan atau menyembunyikan? Tergantung dari modus, Pak. Modus. Jadi misalnya waktu pertama kita lihat modusnya, kita lihat kelazimannya. Lazim nggak transaksi kirim-kirim duit buat diri sendiri? Suatu hal yang tidak lazim. Jadi kalau modusnya prepayment, transaksi atas nama diri sendiri, itu modus cuci uang. Jadi jangan dibilang atas nama sendiri semuanya legal, tidak. Misalnya nih, saya punya rekening si subjek ya, dana di rekening X lah. Kemudian dia transfer ke bank X, dari bank A ke bank X, untuk deposito atas namanya sendiri. Deposito ya, kan transfer nih, kan lazim tuh. Di dalam itu ada underlying yang sah, silahkan saja, nggak masalah. Itu underlying sah buat deposito, silahkan. Tapi kalau memindah-mindahkan antara rekening, ada underlying yang sah, itu ada modus menyembunyikan, menyamarkan, memindah-mindahkan, conversion, transfer hasil kejahatan. Nah, baik. Kalau kembali ke tadi ya, misalnya nih beli tanah atau beli mobil atas nama si subjek sendiri, bukan atas nama anak, istri atau saudara. Nah, kembali kepada pengertian dari Undang-Undang Pencucian Uang. Membeli aset atas nama sendiri dengan akte notaris, dengan membayar PPATB, jasa notaris, apa itu kategori tindakan menyamarkan atau menyembunyikan? Bisa, itu mengubah bentuk hasil kejahatan menjadi tanah. Saya ambil contoh dari Bupati Maluku Utara, beli tanahnya di Bantul, aktenya sah, semua sah, belinya tempat jauh atas nama sendiri. Apakah nggak ada maksud menyembunyikan, menyamarkan? Dia beli jauh-jauh, jadi cuci uang. Kalau dia memang jujur, dia beli aja di kampungnya sendiri. Kenapa belinya di Jogja, jauh-jauh sekali, atas nama sendiri juga? Lu kan bisa aja dia investasi di tempat lain. Ya, mengatasnamakan diri sendiri, tapi di tempatnya jauh-jauh. Bapak beli di Cayman Island, di Bermuda, apakah cuci uang? Cuci uang. Itu mempersulit tracing. Baik. Ya. Jadi gini Ali, kembali lagi kami tanyakan, sejauh mana rumusan memperkaya diri sendiri? Itu bukan jawaban yang saya akan berikan, itu masalah tipikor. Silakan tanya pada ahli tipikor. Baik. Saya tidak akan jawab. Ahli ya. Apakah ini kan ada irisan ahli ya? Antara tadi kan ditanyakan PH itu memperkaya dengan 345 kan seperti itu. Memperkaya diri sendiri dengan menyamarkan, kemudian apa tadi itu? Seperti itu ya perbuatannya. Jadi apakah ahli sependapat dengan saya
bahwa memperkaya diri sendiri itu sampai dengan uangnya saja. Uang sampai ke uang, ya, kan gitu. Kemudian setelah itu dibelikan sesuatu apa tadi ya, mau atas nama sendiri, atas nama orang lain, itu barulah TPPU di situ. Apakah ahli sependapat dengan saya seperti itu? Ya, untuk pertama kali ada hasil kejahatan yang memperkaya diri sendiri. Ya, sampai memperkaya korupsi selesai. Sampai di uang aja. Ya, berapa lah yang didapatkan berapa? Selesai. Kemudian uang hasil korupsi ini yang memperkaya diri sendiri tadi dipakai transaksi, ada conversion, transfer, itulah cuci uang. Itu ya? Ya. Seperti itu. Penasihat hukum terdakwa. Ya. Kami hormati pendapat ahli yang mulia. Betul. Dalam hal kami nggak sependapat, nanti kami hadirkan ahli sendiri. Kesimpulan yang mulia yang menentukan nanti. Izin. Gini ahli. Di dalam siklus TPPU itu apakah si subjek itu selalu berharap bahwa akan mendapat manfaat balik dari hasil proses pencucian uang itu? Ya, secara normal ya dia ingin menguasai, ingin juga menikmati hasilnya. Bisa seperti itu, bisa juga enggak. Pada tahap pertama bisa aja dia sembunyikan dulu, belum dia terima manfaat. Tapi suatu waktu bisa saja dia terima manfaat dari harta yang disembunyikan, dia samarkan itu. Baik. Nah, di dalam undang-undang, tapi ahli tadi sudah menjawab ya, bukan soal ahli, bukan soal undang-undang tipikor ya. Sebenarnya kami ada hubungan dengan memperkaya orang lain. Artinya si subjek tidak bermaksud untuk menikmati. Nah, di dalam asosiasi sudah penting menikmati itu, Pak. Yang penting perbuatan yang dilarang itu sudah dilakukan, itu sudah terkena. Itu namanya aktus reus. Ya, kalau pasal 5 dia menikmati, oke lah kena. Tapi kalau pelaku cuci uang nggak harus dia nikmati, dia udah sembunyikan, samarkan dengan berbagai perbuatan, udah kena. Kalau begitu di mana posisi mens rea-nya, Ali? Mens rea itu ya, terbukti perbuatan, terbukti juga mens rea. Dia menggunakan transaksi-transaksi yang menyamakan tadi. Misalnya contoh nyatanya, kasus Malindadi, suaminya punya 7 KTP. Apakah perlu kita tanya, kamu sengaja apa enggak? Mens rea-nya di mana? Enggak perlu. KTP palsu pasti sengaja palsu. Jadi nggak perlu ada mens rea dalam TPPU? Tidak perlu dibuktikan karena dia pakai teori monisme. Bapak tahu monisme enggak? Antara perbuatan dan mens rea jadi satu. Terbukti perbuatan, terbukti pula mens rea. Orang pakai 7 KTP palsu, nggak perlu ditanya, sengaja nggak pakai KTP palsu. Kita yang nanya, itu kurang kerjaan. Orang pakai 7 KTP palsu, pasti 6-nya sengaja. Nggak mungkin nggak sengaja. Itulah mens rea terbukti karena terbukti fakta. Itu namanya inference dalam konvensi disebutkan. Terbukti fakta, terbukti mens rea. Kalau perlu saya kasih dokumen konvensi TUC-nya, saya berikan. Baik. Ya. Sementara kami cukup yang mulia, dilanjutkan rekan lain lagi.